Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor Umaha sekaligus Presiden ADRI, Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodi. Yang saya hormati Bapak Dr. Anton Muhibudin selaku Rektor Unwaha Jombang. Yang saya hormati Profesor Dr. Rusiono selaku Wakil Rektor dari Umaha. Yang saya hormati rombongan beserta staf dan jajaran dari Universitas Kyai Haji Ahmad Wahab Hasbullah Jombang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini kita bisa bermuwajah, bisa bersilaturahim di acara yang luar biasa ini. Di acara silaturahim implementasi MOU Umaha dengan Unwaha Jombang disertai dengan badan yang sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk kelancaran acara ini, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah, yang mana nanti mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan berakhir tanpa halangan apapun. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzubillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, acara sudah kita buka bersama-sama dengan bacaan Kiramil Fatihah dan menginjak acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Rektor Umaha yang luar biasa yaitu Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodi. Yang kedua sambutan dari Rektor Unwaha Jombang, Dr. Anton Muhibudin. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk sambutan dari Bapak Rektor Umaha, Dr. Ahmad Fatoni Rodi. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat sahib saya Bapak Dr. Anton Muhibudin, teman-teman warek dari Universitas Wahab Hasbullah, dari Arif Hasim Latif. Ya, ini beliau waktu mudanya, waktu bersama Yai Wahab Hasbullah dulu sebagai Hizbullah, ketua Hizbullah yang ditunjuk oleh Yai Hasim As'ari bersama Yai Yusuf Hasim, bersama Yai Munir. Bapaknya Pak Rozi Munir dulu. Nah, dan menjadi pahlawan nasional. Sementara untuk Yai Hasim Latif kita belum formalkan, tapi yang jelas menjadi pahlawan nasional. Bapak dan Ibu sekalian, dari aspek sejarahan tentu tidak beda antara Unwaha dengan Umaha. Orang sering keliru juga antara Umaha dengan Unwaha. Ini Unwaha apa Unmaha? Itu adik kakak orang. Adik Umaha, kakaknya Unwaha orang ngono gitu ya. Ya, tapi gara-gara saya ke Unwaha dulu itu terus akhirnya iya yo. Apa gak gawe Umaha gitu ya. Akhirnya ya itu alhamdulillah kita bisa jadi universitas dua-duanya. Mengapa? Karena saya waktu ke Unwaha dulu dalam rangka
wisuda pertama ya universitas, sebelumnya sekolah tinggi. Saya bawa Pak Joko Santoso ke sana, terus aku ya mikir, iya ya aku lah duwe papat, kamu berarti universitas. Ya, itu termasuk inspiratornya itu Pak Anton ini. Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya MOU. Apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan sudah dalam MOU, dan kita juga sudah ada file-file yang nanti tinggal bisa putar lagi di YouTube itu. Kebetulan saya ini YouTuber gitu ya, hanya YouTuber yang nggak mau dibayar gitu aja. Nah ini saya juga ingin, sekarang ini ada 2 gerakan internasional yang kita harus ikut itu. Dan saya akan buatkan jadi SK-nya. Tolong ini 2 hal ini nanti bisa mengerjakan bareng. LPPM, saya perkenalkan ketua LPPM saya ini masih anak saya nomor 2 ini. Yaitu Pak Khairul Ngibat. Zaman berdiri lah. Masih muda banget ini. Ganteng kan? Iya. Yang dari LPPM Unwaha namanya siapa? Siapa? Oh, Don Juan. Siapa? Chris Juan. Oh, Chris Juan. Pada-pada gantengnya iki ganteng iki coklat. Nah. Sampeyan ngerti coklat? Ayo. Sampeyan ngerti coklat ah? Coklat. Cowok keren, enak dilihat. Kalau Pak Anton itu Pak pasti ganteng, ngirungin Mbak Mir. Ya. Nah, jadi ada gerakan nasional dan internasional dengan banyaknya kasus-kasus cybercrime, ya, dengan adanya konten-konten yang hater, kemudian dengan capeknya orang-orang ngelayani orang yang memainkan kita, apalagi orang populer seperti Pak Anton, saya, aku masih leleng ini populer loh, Rek. Saman gedruk ping telu Fatoni Rodi, langsung mudun kabeh, anu rezekinya katanya gitu. Nah, gerakan itu adalah seluruh jurnal-jurnal yang close access sekarang menjadi gerakan open journal access. Hari Kamis, loh iya ini sudah Rebu loh Bu. Hari Kamis saya diundang, nanti tolong Pak Anton bisa gabung, diundang oleh Emerald. Emerald itu adalah jurnal internasional yang keren, yang beken dan mahal banget. Nah, sekarang ini mau masuk ke dalam open journal access. Loh, saya oleh Diana sebagai satu-satunya yang resmi sebagai ambasadornya DOAJ di Indonesia, yang dulunya ada 4, yang 3 merotoli gitu, lo memang nggak dibayar ya. Nah itu terus tinggal 1 DOAJ. Nah alhamdulillah itu adalah hasil karya kita yang kita mendatangkan hampir 50 juta lebih itu, dan membayarkan DOAJ hampir 300-an juta ya, dan itu berasal dari patungan. Nah ini selama 2 tahun ini itu yang sudah diindeks oleh DOAJ dari sekitar 400 perguruan tinggi yang termasuk di dalam anggota membernya DOAJ. Jurnalnya yang sudah terindeks DOAJ itu sebanyak 78 perguruan tinggi. Bukan 78 jurnal loh, bukan. 78 perguruan tinggi. Masing-masing perguruan tinggi punya antara 5 sampai 10 jurnal. Nah, ini gerakan yang sekarang dilaksanakan, dan kita diminta kok bisa mengembangkan orang-orang 78 perguruan tinggi itu selama 2 tahun. Ya, padahal untuk menyadarkan orang untuk open journal itu enggak gampang. Nah, kita alhamdulillah dapat prestasi itu. Dan ini enggak dicatat oleh orang banyak itu. Nah, kita memang sudah lillahi ta'ala aja ya. Pangeran KBI. Nah, oleh karena itu kita temu hari ini antara lain itu. Dikonkretkan jurnal kita ya. Walaupun namanya waktu ISBN-nya dulu itu ada Wahab Hasbullah, ada
ada Hasyim Latif, ada ada yang lainnya. Tapi pengelolanya kita yang internasional itu, jurnal itu. Nah, dan itu tentu wilayahnya adalah LPPM ya, bersama dengan tim-tim yang sudah dibentuk jurnal-jurnalnya. Karena itu kebutuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakan untuk mengisi konten di medsos, termasuk YouTube. Saya betapa malunya itu kita ini membangga-banggakan bahasa Arab, ya. Tapi ketika saya buka YouTube, padahal YouTube saya itu saya hindari ada yang namanya apa populer itu loh. Teman tahu populer, pupu diler-ler itu loh. Nah itu tak hindari itu. Padahal aku ya seneng jangan gitu ya. Datanya saya tulis musik Arab. Nah, yang keluar itu populer kabeh. Nah, jeneng Arabi pesantren itu endi kan? Nah, ini harus kita imbangi. Nah, ini harus kita buat gerakan. Gerakan nasional pengisian konten dan itu masuk ke dalam semua yang istilah kita adalah medsos terregulasi. Jadi kita bayar ke Facebook, bayar ke YouTube, artinya itu premium semua. Nanti dianggarkan dari kampus Umaha dan kampus Unwaha. Jadi nanti Pak LPPM itu anggarkan, sementara kita sudah punya 14 premium untuk untuk Zoom. Zoom kita sudah rata-rata 1.000 dan 500. Itu semuanya. Untuk yang 1.000 kita wakafkan untuk ADRI Pak Anton. Jadi semua juga sudah bisa. Nah, gerakan medsos ini termasuk YouTube, kita juga kalau bisa premium, jangan gratisan. Karena gratisan itu nanti tadi iklan-iklan populer mana wis. Populer, ada sugeng, ada sulit gitu ya. Nah sulit itu biasanya nggak kelambi, nah sugeng nggak kayak kelambi. Fashion itu kan sulit itu. Ojo takon apa itu sulit ya. Sing yang berarti pengalaman itu. Jadi kita adakan gerakan pembuatan konten oleh mahasiswa se-Umaha dan se-Unwaha. Dan kita akan kasih apresiasi membuat kalau saya itu setiap hari ya Pak. Saya itu setiap hari bikin konten itu. Ya, masuk lambi mau aku dewi tak lebono ini home sweet home with gardening. Wah, tak lebono dewi. Tapi konten yang bagus, konten yang sugeng sama sulit tadi. Ya. Nah ini mari kita konkretkan ini. Gerakan nasional dan internasional. Karena menterinya pusing, presidennya pusing, polisinya juga pusing ya menghadapi cybercrime. Maka kita akan mendirikan pasca sarjana cybercrime. Yaitu S2 hukum, tapi sudah kita berikan ini nanti. Kalau nanti mau itu bisa juga diperluas nggak masalah. Jadi kita untuk manajemennya itu ada manajemen pemerintahan desa, konsentrasinya, manajemen bisnis, manajemen rumah sakit, dan manajemen berbasis digital. Nah, jadi ini konsentrasinya, tapi izinnya yang sedang proses insya Allah ini sudah direspon, hanya persoalan teknis, yaitu dosennya ada yang belum linear gitu ya. Kemudian hukum jadi ada 4 konsentrasi, yaitu medical law, cyber law, business law, dan data law. Perdata itu apa perdata itu? Mau bahasa Inggrisnya apa? Paling ngono-ngono lah. Private law. Ya, jadi semacam itu nanti akan, tapi saya usul konsentrasi undang-undang perkawinan yang ahlinya Pak Zam nggak disetujui. Iya. Itu keahliannya undang-undang perkawinan. Ada kawin apa aja? Kawin mut'ah,
kawin silang, kawin antri. Nah, ini gerakan internasional yang harus kita masukkan di dalam kerjasama kita konkret. Dan itu gampang karena apa? Saya sudah lakukan itu. Dan dulu tuh saya pakai laptop dan lain sebagainya. Sekarang saya sudah pakai ini tadi saya download. Saya ini sedang diminta untuk menjadi Dewan Pendidikan Sidoarjo. Lah aku gak ngerti apa Dewan Sidoarjo. Lah saya mencari apa konsepnya macam-macam apa. Ternyata ada konsep yang banyak banget anunya. Apa? Ada banyak banget isinya, kontennya. Ini HP ku. Padahal saya nggak sempat untuk melakukan membaca. Nggak sempat saya membaca. Apa mocone kira? Akhirnya, oh iya, saya kan punya yang namanya text to. Nah, saya punya text to suara. Nah, akhirnya saya buatlah itu. Tadi dari mobil juga sudah saya membaca. Tapi enggak saya baca. Enggak saya baca. Yang baca adalah alat ini. Nah, inilah kemudian kita munculkan ide kita membuat babon. Ya. Kita membuat babon. Apa itu babon? Yaitu kita membuat buku ajar bersuara online. Contohnya gampang. Ini aja, ini kan ada di WiFi, di WA, di Google. Saya buka, saya copy, pasta, kemudian saya masukkan ke dalam program text to speech. Nah, udah jadi. Tadi sambil tanda tangan di kantor, saya bisa melakukan yaitu membaca teks ini. Nah, ini jadi sebanyak itu kita bisa lakukan. Ini termasuk gerakan nasional kita. Ya, gerakan kita supaya apa? Supaya beda. Mengapa? Bisa nyambil masa, bisa kita belajar. Nah, itulah sebabnya kami sedang punya program namanya PMKB kita. Itu Belajar Merdeka dan Kampus Merdeka. Itu kita punya madhab yang baru. Dosen tidak lagi mengajar. Karena dosen ini kalah pinter karo murite. Apa kalah pinter? Iya muridnya buka di sini Google, dosennya durung buka. Ini fakta loh. Yang gue itu pengalaman itu. Maaf Pak, menurut Google begini itu dosen mahasiswa. Dosennya iya ta, set kano linknya kayak aku. Itu saya alami sendiri masalahnya. Saya kan ngajar juga. Nah, sekarang harus mengajar supaya tahu kondisi sekarang. Artinya apa? Betul. Sekarang ini harus dirubah seluruh dosen. Nah ini Pak, LPPM, ya LPPM anak-anak muda ini kan anak-anak milenial, sama generasi Z, aku generasi X. Tapi balapan wani aku. Saya punya hak cipta untuk digital berapa sudah? Langitan. Ini kemarin KKN online. Kemudian ini namanya itu fasilitasi. Ya pembelajaran kita sekarang bukan yuk tak ajar. Udah. Yang Anda ajarkan itu sia-sia. Semua sudah tahu lewat Google. Saya ujian, ayo ujian ya oke. Jawabannya podo kabeh. Sebab apa? Melihat Google kabeh. Apalagi ujiannya Zoom gitu ya. Aku makanya supaya enggak ada bedanya. Kasih contoh apa yang sekarang you rasakan, yang you ikuti di dalam organisasimu. Karena saya mengajar perilaku organisasi. Kasih contoh. Nah contoh itu bingung deh. Nah, sementara kalau definisi wes seru kabeh ya di Google, baik Google itu ada semuanya. Nah, jadi sampai percuma ngajar itu, Pak. Percuma. Karena apa? Mereka lebih pintar.
Kalau dari aspek definisi. Nah, problem solving lah. Di situ masuk sampean. Nah, sampai problem solving, pendekatan proyek, nah dia nggak tahu. Nggak pernah eksekusi, action. Inilah yang diminta Pak Menteri kita ini dengan MBKM. Jadi beruntung juga kita belum melakukan bekerja sama yang konkret. Nah, sekarang sudah kita konkretkan, yaitu MBKM itu. Konkretnya bagaimana? Yang pertama adalah masing-masing membuat materi pembelajaran. Nah, materinya pembelajaran jangan sendirian. Nanti satu buku Unwaha sama Umaha sesuai dengan bidangnya. Nah, itu sudah konkret di situ sudah. Nah, kemudian yang ada di sana kan ada teknik informatika ya. Jadi ada program yang 1 semester harus kuliah di luar kampus, ya wes Unwaha kuliah di sini aja. Dari Umaha juga kuliah di Unwaha saja. Kalau di sana dapat barokah. Pak Zamroni oleh barokah itu, makanya kopi siji, seh lagi sana. Seh teko wetan. Setan. Jadi itu sudah kena itu. Apa ya yang kita ya sudah. Jadi warek 1 tolong di warek sampai 1 siapa? Seh ini saya asli nih gitu. Saya kidul ini. Jadi Pak ini Prof Rusyono ya, warek 1 kita dengan beliau ini adalah Dr. Abdul Khalid bin Walid. Nah, karena Walidnya ganti Walid. Walet kuno Jombang itu banyak loh Pak, membito itu kayak Pak Maki itu. Tapi nek wayahe panen kok hilang ya apa iku. Wah, iku ilmu sampean ngene iki wis. Wayahe panen lu tahu-tahu hilang gitu aja. Habis. Di rumah membito. Nah, itu kecekel wis. Jadi kuliah di sana sudah konkret. Wis yang setara saja. Nanti kuliah di ITS, waduh bayar. Nah perlu gak bayar, nah ini bayar, kono gak bayar, kono ini gak usah bayar. Wes, podo-podo gak duit. Bukan karena apa-apa, podo-podo gak duit. Podo sugih nih, katanya apa itu? Pangeran itu sugih, wes kon kudu cita-cita sing sugih. Wong Islam kok melarat, wah gitu. Makanya alhamdulillah ini kita bisa punya gedung. Sampai kesini 5 tahun lalu dengan sekarang sudah berbeda itu. Ada berapa gedung yang lantai 4, lantai 5, lantai 2 itu. Enggak tahu juga saya. Hanya ATM saja itu. Allah tempat minta. Lu njaluk gedungnya dikaya apa mana arek wong hasud-hasud tambah kualatno kok. Terakhir Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang sifatnya kelembagaan nanti kita juga joinkan. Ya. Kami membuat sumber belajar itu sejak lama, sejak pertama kali saya jadi rektor. Saya sudah sadar bahwa ini nanti itu orang akan teriak-teriak, enggak direken muridé, enggak direken mahasiswa. Saya akan mempresentasi yang bagus, membuat presentasi dalam bentuk video, dalam bentuk yang lainnya. Nah, kita sudah jalan e-learningnya, tapi yang menyiapkan dan membantu dosen memfasilitasi sumber belajarnya itu belum ada. Nah sekarang baru saya bentuk, SK-nya juga saya terbitkan hari ini, kita bentuk namanya Learning Resources Center. Ya, kalau dulu Learning Resources Center generasi yang pertama itu yang menyediakan sumber belajar, buku, modul, macam-macam itu. Sekarang tidak, sumber belajar baik yang tatap muka maupun tatap layar. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu darling, Pak. Pak Khalid, ini namanya darling. Sama tahu darling? Dar itu dalam jaringan, link itu luar jaringan. Nek gabung darling, oh my darling. Lu sakarep-karepku dhewe lambe-lambeku dhewe. Enggak mlebu hak cipta wong seje. Iya tuh. Maka kita semua yang mengoperasikan itu adalah pusat sumber belajar. Saya perkenalkan ini Pak Samsi ini yang menjadi kepalanya. Kepala pusat sumber belajar khususnya online-nya.
Karena kita ini sudah hampir 100 webinar, Pak. Ditangani beliau sendiri, lengkap semua datanya, lengkap semua materinya, semua sertifikatnya, termasuk sedang kita transkrip semua materi-materi yang sudah kita webinarkan akan dijadikan buku teks digital. Nah, ini ada mahasiswa yang atau siswa yang sedang PSG, ada 6 orang, itu langsung transkrip sekarang. Nah, ini alhamdulillah sudah ada sekitar sudah 30-an sambutan saya, ini saya itu semuanya sudah transkrip. Jadi yang video ditranskripkan teks, yang strek diaudiokan. Dalam rangka apa? Fasilitasi. Semuanya akan menggunakan apa? Aplikasi, Pak. Ya, yang video dari gambar, gambarnya dari web, dari WhatsApp, macam-macam, menggunakan aplikasi video shop. Aplikasi video shop, saya langsung gambar. Acara ini mana yang moto nih, sing moto ini. Nyoting saya biasanya langsung saya gambar. Membuat video pakai aplikasi. Kemudian saya upload pakai YouTube. Pakai YouTube saya download pakai downloader aplikasi. Jadi ini hampir ada 200 aplikasi yang saya kuasai. Dan berbayar, jangan yang gratisan. Om bayari 14.000 gitu ya. Tapi berbulan lumayan juga ya. Nah itu. Nah aplikasi-aplikasi itu maka kita buat fasilitasi aplikasi. Apanya? Jadi nanti kampus, tolong buka aplikasi Drive juga yang berbayar. Nah kita simpan di Drive. Anak-anak buka di aplikasi Drive. Nggak usah buka ke kita, nanti layanannya aja di sana. Nah, kemudian dipresentasikan lagi, di-download. Tadi aplikasi download. Kemudian waduh ini kok nggak cocok suara saya kok nggak merdu gitu. Ganti sama Bu Iir. Nah, kan nyelenting ya. Saya kenalkan Bu Iir ini wartawan dari Radio El Sinta. Nah, dia dosen di UMAHA baru ini. Hati-hati mbak wartawan. Saya barusan kena wartawan bodrek. Kena saya kejuta. Aku kemarin tak wirid aja. Tadi jambu mente ya. Emang ngono Pak Khalid. Emang ngono jadi jambu mente. Oh. Bodrek. Kalau saya bilang bukan wartawan bodrek, wartawan bandit. Nah, saya sendiri wartawan, saya kepala humas itu hampir 4 tahun. Oke. Jadi aplikasi-aplikasi itu kita siapkan. Fasilitasi aplikasi. Termasuk aplikasi OJS. Jangan yang gratisan OJS itu. Kemudian aplikasi dalam bentuk website kita. Ya. Nah itu kita merupakan fasilitasi belajar kita. Maka kita sebut sebagai model pembelajaran, fasilitasi aplikasi karena berbayar namanya terregulasi. Aku ngene, wong-wong pinter juga ya, gak gelem kata-kata berbayar. Istilahnya orang-orang komunitas IT itu namanya terregulasi. Ini saya baru tahu pertama kali waktu Pak Gianto di Lumajang. Jadi kita harus siapkan fasilitasi aplikasi terregulasi yang online. Tapi sifatnya harus tidak seperti YouTube biasa, tidak ada interaksi. Maka kita carikan model yang interaktif karena kelemahan dari e-daring atau e-learning itu adalah soal interaktifnya lemah. Nah kita buat yang namanya pembelajaran model fasilitasi aplikasi terregulasi online interaktif. Nah disingkat MEKSO gitu. Model Fatoni. Karep-karepku dhewe. Ya toh fasilitasi aplikasi terintegrasi online yang interaktif. Nah disingkat Fatoni. Ini interaktif. Nah ini proyek kita. Yang istilah yang lain dulu namanya Babon itu materinya. Babon itu, ingat toh Babon singkatannya? Buku ajar bersuara online. Jadi sampean itu buka materi sampean, itu diklik suara, keluar suaranya. Jadi arek nek mau mencicil seperti saya ini, matanya sudah usia
ini udah sweet 17 ini. Mata ke atas swidak mendukur, mata ke bawah 17. Gak percaya arah-arah, kepingin dicoba. Jadi itu babon namanya, itu materinya. Nah ini kemarin Pak Oto sudah berhasil membuat materi babon, yaitu melihat digital sama suaranya dan ada aplikasi-aplikasinya. Ini kita konkretkan saja. Nah, kita lakukan dan nanti siapa. Jadi siapa penanggung jawabnya? Penanggung jawabnya adalah dari aspek konten babon itu Warek 1. Nah, Pak Khalid. Dari aspek pengelolaan kelembagaan Learning Resource Center itu di bawah LPPM karena dia adalah pengembangan. Dari aspek penyusunnya adalah para dosen yang mengampu. Nah, kita supaya sudah konkret, maka dosen agama di sana dengan agama di sini itu langsung kita kawinkan. Nek perlu perawan dukono dikawinkan Joko nduk ini. Nah, ini masih ada 1, 2, 3. Ini ganteng-ganteng Pak, master kabeh. Carikan dari Wahab Hasbullah. Ya. Yang paling akhir ini barusan tadi malam kita ini akan membuat pesantren Ramadan Rahmatan lil Alamin. Tadi malam rapat saya berikan Jawa Barat. Nah, tetapi untuk lembaga yang memberikan sertifikat bahwa ini nanti dapat diakui sebagai 2 SKS, maka harus ada lembaga pesantren yang resmi. Nah, siapa di situ? Ya Unwaha. Tambah beras. Oh, cari beras putih. Saya minta kandhani nduk kene ku ana jeneng beras putih, Pak. Enak-enak mangan jajan ngene lho ono nimplu beras kruplek. Hebat ini. Jadi kita ini alamiah dan ilmiah dan apa gini, ghaibiyah gitu ya. Ping pindho adikan, Pak. Waduh, kita ono sing ngetes rupane, ngetes rektor Umaha. Bilang ya. Nah, makanya anak sampean aku ayam iki pola ya. Aku tunggu yuk. Terus mari ngono ono maneh aduh udahlah. Sing iku sing masangi rupane. Jadi saudara sekalian, karena kita ingin terminologi pesantren kita pertahankan, maka kemarin saya tidak bahas soal siapa yang memberikan sertifikat ini nanti. Saya hanya adri gitu saja. Tapi saya akan membuat kopnya adalah pesantren tambah beras Mambaul Ulum. Kok Mambaul Ulum? Barul Ulum. Maka Pak Zamroni yang tadi malam ikut rapat nggak tahu ote-ote, boleh tak enteng-enteng pisan. Gue bagian ngurusi karo tambah beras. Wong alumni tambah beras. Sama Gus Fu. Ini boleh adik kakak itu akrab banget aku. Gus Fathullah bare Fathullah. Fadlullah bare Fathullah. Podo-podo angel. Aku ya Fat boleh. Aku ya Gus Fat juga. Fatoni tapi. Nah, jadi tolong nanti kita semua juga aktif langsung gabung di dalam pesantren Ramadan Rahmatan lil Alamin. Nah, nanti tolong yai-yai yang asli ya. Kalau saya kan kiainya bukan asli. Saya kan pesantren kilat, pesantren Ramadan. Lagi lah pirang tahun Pak Zam. 6 tahun ya sampai ini. 7 tahun loh. Ndekek wis. Hati-hati ki malati ku. Utawa gampang diwalati. Jadi enggak tahu juga berapa pacar-pacarnya di sana itu. Ojo-ojo warung-warung biar diboni kabeh juga ya. Boleh kirimane pengalaman rek. Jadi kita buat pesantren Ramadan besok itu kerjasama antara ADRI dengan pesantren tambak beras. Ya. Nanti yang tanda tangan tuh sampai atau? Siapa? Oh, Gus Wafi. Kalau Gus Anu siapa?
Gus Hasim enggak lagi? Oh ya aku sih moro, cuman dele. Oh, pernah daging dadekno dari DPR ben sapa? Aku sing nggawa iku. Enggak, yang pengasuhnya siapa? Yang pengasuhnya. Oh ya wes ya kasih baca. Enggak apa-apa. Enggak cai silaturahmi mana. Kan bolo umure padha karo aku. Ya, mana-mana di Jakarta itu proses macam-macam kita dan manut aja ya Gus Hasim aja. Melok nang Bali, melok nang Bali. Melok nang kene. Waktu mau jadi DPR dulu loh. Jadi saudara sekalian, ini 5 poin yang konkret kita kerjakan. Ya. Tadi dari aspek MBKM, konkret lembaga dan lain sebagainya. Nah, nanti perlu ada juga dari aspek ini Gus. Jadi misal saya itu punya asrama di Jakarta. Nah, kalau sampean mau pakai ya dalam rangka studi banding ke Jakarta dan lain sebagainya. Itu bisa pakai mobil bis kita punya 20 bis di sini, 15 di Jakarta. Kita punya asrama juga yang di Cilangkap ya. Siapa yang pernah ya ikut ke sana ya dari Unwaha? Belum pernah ya. Nah, itu memang sedang kita upgrade ya. Sehingga nanti itu kan perlu studi banding dalam rangka kerjasama kita ini. Apa? Ya itu nanti kalau dulu itu istilahnya gini, apa itu mewasiatkan ke arek-arek iki Jaen nang Wali Songo plus Jakarta. Kalau Jakarta itu ke luar Batang yaitu Syekh Abu Bakar Asgaf itu mantan gubernur Jakarta itu, orang Yaman. Jadi kalau ngirim-ngirim uang dengan bapak ibunya di Yaman sana itu cukup ditaruh di Kentirno aja itu di Sunda Kelapa Laut itu sudah sampai emas-emasnya bentuknya emas itu. Nah, orang Jakarta punya kepercayaan siapa yang ingin memimpin negeri ini harus sering ke sana. Nah, saya sudah lama kalau saya kan waktu itu saya ansor ya. Ya ternyata ya betul juga memimpin negeri ini jadi presiden ADRI tapi. Jadi lah sebaliknya nanti yang bagian wiritane kok Unwaha kita makmun saja gitu loh. Nah ini hal yang sifatnya gaib ya. Jadi nanti kita bisa bersama-sama Unwaha sama Umaha untuk studi tour atau istilahnya ke Wali Songo dengan mobil kita. Kemudian nanti nginep di sana. Kalau untuk mahasiswa ya di asrama itu cukup bisa antara 100 sampai 50 ada nanti akan saya rehab. Kalau memang itu kerjasama bisa kita lakukan itu. Nanti yang urus itu ke sampean mana? Direktur ke mahasiswaan sampean siapa? Oh ya, berarti sampean karo iku kiai juga iku kebetulan. Asli NU iku bisa nih, kini tulisannya NU. Aku lah gak NU, ini aku. Oh, aku Bani Hasim. Oh, kuatan iki rek. Jadi nanti sampean kerjasama dengan itu ke sana langsung konkret, gak usah rame-rame. Yang kok nek rame-rame akeh sing melok gak umen sampean malan. Oke. Nah, bagaimana biayanya nanti kita atur serendah mungkin kalau bisa aspek wis gak nyewa tapi ganteni supir karo ganteni bensin tak apa gitu-gitu ya. Dan sekarang lebih enak, cukup 8 jam. Ya, tol. Saya keluar dari sini tol, masuk rumah saya yang di Citerep. Rumah saya Citerep bisa dipakai. Di sini ada 3 kamar. Kalau diperluas bisa 20 orang lah. Nganggur juga itu. Jadi ada 2 rumah. Itu maksud saya. Nah sebaliknya nanti dosen-dosen saya yang mau nginep di Tambak Beras seminggu kayak ngaji itu. Monggo diterima itu. Ya, Pak Ngibat itu sama anak buahnya. Ya. Dekan-dekan itu cek tau mondok. Takoni mondok itu kan di Tambak Beras kapan? Winginane pirang dino seminggu ya gak apa-apa sepenting oleh sertifikat pondok. Gitu. Nah, iya, nanti koordinator ya ini tuh gini kan mata-matanya Tambak Beras ini. Nah. Saya pikir itu dasar dari saya ini acara yang informal juga ya karena dengan keluarga sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, demikian tadi Bapak Ibu sambutan ataupun pencerahan dari Bapak Rektor UMAHA yaitu Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodi. Secara de jure beliau mungkin generasi X ya, tapi secara de facto Pak Rektor kita ini adalah generasi Z. Setuju Bapak Ibu? Setuju nggih? Baik, untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari UNWAHA yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anton Muhibudin selaku Rektor dari UNWAHA. Monggo Bapak, waktu saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa najjana minal qaumidz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Profesor Fatoni Rodi selaku Rektor UMAHA dan juga selaku Presiden ADRI. Saya dengan beliau hari ini kompak pakai baju ADRI ya, atau ahli dan dosen Republik Indonesia. Ini tak lain karena tujuannya yang pertama adalah jelas untuk lembaga masing-masing. Bagaimana kita memajukan lembaga masing-masing di UMAHA dan di UNWAHA ya, melalui kerjasama yang kita konkretkan. Tapi jelas tujuan seperti ini kan tidak lengkap kalau tidak juga untuk lembaga-lembaga lain di seluruh Indonesia. Tujuan kita ini nanti bagaimana kerjasama kita konkretkan, nanti jadi contoh bagi lembaga-lembaga lain di Indonesia, perguruan tinggi lain di Indonesia, baik itu dalam naungan ADRI maupun di luar ADRI, ya, dan menjadi contoh, menjadi pilot project. Ini kenapa kita kompak pakai baju ADRI. Harus itu. Apa yang kita programkan, baik pribadi, apalagi lembaga, harus menjadi contoh bagi bangsa dan bagi seluruh dunia kalau bisa. Ini idealisme kita. Jadi contoh dan kemudian menjadi manfaat juga untuk bangsa ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita bisa kumpul di sini, silaturahim dari UNWAHA, ya, dekat, tapi kalau enggak dilakoni juga tidak ketemu. Ya. 1 jam dari kampus UNWAHA ke sini tanpa macet karena tol langsung. Mungkin lebih lama kalau ke kampus lain di dalam kota di Surabaya karena macet. Kalau kita tidak masuk tol karena dekat dengan UNWAHA, keluar tol dekat dengan UMAHA. Jadi 1 jam itu kalau santai, kalau agak cepat bisa lebih cepat. Ini luar biasa ya, dengan pembangunan yang ada. Alhamdulillah ini kita syukuri. Sehingga harapannya silaturahim ini nanti menjadi berkah. Ya, dekat, kita niati silaturahim, tujuannya untuk perbaikan-perbaikan lembaga yang ada di kampus masing-masing. Hari ini saya mengajak seluruh wakil rektor, tapi karena banyak kesibukan, maka yang bisa hadir adalah Wakil Rektor Bidang Akademik, ya beliau Profesor Khalid, calon profesor, sudah mengajukan batal. Semoga yang sekarang mengajukannya ini lolos. Ya. Kalau yang Wakil Rektor kerjasama, ini Profesor Honoris Causa dalam bidang agama, tambak beras, Gus ya, ahlinya tambak beras gitu, Gus ya, Gus ya.
Nanti yang ngasih Unwah sendiri ke situ. Kemudian saya ajak juga nih kepala LPPM. Juga saya ajak ketua-ketua jurnal. Ada beberapa jurnal di kampus kami. Yang juga tidak lupa tiba-tiba Bu Ida ikut ya, ini kepala biro akademiknya. Karena nanti akan banyak teknis dalam bidang akademik yang akan kita bicarakan. Terima kasih atas sambutan dan jamuannya dari teman-teman Umaha termasuk Bapak Rektor. Ya. Beliau ini dengan saya sangat akrab dari luar dalam. Jadi tidak perlu dilakukan lagi. Tidak perlu disangsikan lagi. Ada fitnah apa dari mana-mana gitu nggak mempan. Gitu. Makanya nanti kan beliau nyinggung kalau ada tadi nasi di dalam ini kue itu masalah kecil tuh. Kalau tingkatnya tambah beras bukan hanya nasi, kan nasional itu. Kalau nasi itu masih kecil. Insya Allah bisa kita hindari ya dengan berkah dari silaturahim tadi dan dengan berkah dari keakraban kita. Yang saya hormati Bapak Rektor Umaha, saya mengajak beberapa komponen di Unwaha ini termasuk jurnal. Ini Pak saya ajak 3 ketua, ini paling banyak dari jurnal. Ini tak lain tujuan utamanya, ada tujuan utama yang kedua nanti ya. Tujuan utama yang pertama adalah bagaimana kita mengkonkretkan jurnal-jurnal yang kita punya ini harus kita tingkatkan. Kalau tadinya ini terdaftar di Sinta 5, ini kita naikkan Sinta 4, Sinta 3, ya sampai ke Sinta 1 ya. Kalau bisa bahkan terindeks bereputasi. Ini yang ingin nanti menjadi program yang utama ya pada kerjasama ini. Karena saya melihat kelemahan di perguruan tinggi Indonesia ya masih seperti ini. ADRI sudah berusia 5 tahun. Ini kalau kita bicara ADRI, kita dengan ADRI bisa mengevaluasi bagaimana perkembangan dari kemajuan perguruan tinggi di Indonesia. Dari 5 tahun ADRI itu paling tidak kita sudah bisa melihat atau monitoring paling tidak kalau hitungan saya itu sepertiga dari perguruan tinggi di Indonesia. Itu insya Allah anggota ADRI. Dan kita melihat di sana kelemahannya adalah bagaimana program-program yang terkait dengan publikasi ini belum bisa tersistematis, ya, terbangun dengan sistematis. Jadi membuat jurnal sejak 5 tahun yang lalu beberapa perguruan tinggi. Tapi sampai hari ini peningkatannya apa? Itu yang penting, yang harus berani kita evaluasi dan kita lihat kelemahannya, kemudian nanti kita perbaiki. Saya kemarin ada konsorsium jurnal, ketuanya akrab dengan saya. Nanti akan saya berikan masukan. Saya tanya pada koordinator dari Unwaha, apa yang diprogramkan? Membuat jurnal baru. Loh, saya kaget. Loh, kenapa buat jurnal baru lagi? Kita punya jurnal banyak. Di lembaga masing-masing saja punya jurnal yang banyak. Ya, di Unwaha ada lebih dari 5, di Umaha, di Untak, Narotama, masing-masing punya ini, Unu Sidoarjo, Unusa. Lalu kenapa tidak kita kemudian membentuk konsorsium itu tujuannya untuk meningkatkan jurnal-jurnal yang kita punya itu. Ya, kalau kelemahan jurnal tadi misalnya input artikel kurang, maka bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah input artikel ini. Kalau kelemahannya yang kedua adalah input artikel dari luar negerinya yang kurang, karena naiknya harus naik ke internasional walaupun belum bereputasi, indeks Copernicus misalnya. Maka itu yang kita lakukan, solusinya harus ada. Bagaimana dengan kerjasama tadi, konsorsium tadi ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing lembaga itu. Bukan membuat jurnal baru. Kalau buat jurnal baru, Bapak Ibu bisa bayangkan ini berapa tahun lagi akan terindeks bereputasi ya. Butuh 10 tahun mungkin, paling cepat 7 tahun. Setahu saya, di UB ada yang 7 tahun bisa terindeks bereputasi. Tapi ada juga yang 30 tahun baru terindeks bereputasi. Ya, di UB, karena saya juga dosen di UB. Nah, ini yang nanti menjadi fokus kita pada kerjasama ini. Sehingga nanti masing-masing pengelola jurnal, Prof. Fatoni, Pak Rektor, nanti bisa berdiskusi. Kalau di Umaha mungkin ada yang Sinta 3, kan harus naik ke Sinta yang lebih atas. Sinta 2 atau bahkan Scopus. Apa yang
yang dikeluhkan masalahnya. Kalau butuh artikel dari luar negeri, siapa tahu dari Unwaha ada yang bisa membantu untuk menarik artikel luar negeri. Kalau ada yang butuh review luar negeri, maka siapa tahu jejaring Unwaha bisa membantu. Atau juga dari Umaha, karena kita masih Sinta 5 mungkin di Unwaha, maka bagaimana bisa naik? Baik itu tukar menukar artikel, kemudian tukar menukar jaringan reviewer, tukar menukar informasi yang lainnya. Ini harus konkret. Sehingga tahun depan lagi ini kita punya progres. Tidak hanya mandek di yang ada sekarang ini. Ini keharapan saya yang pertama. Yang kedua, yang juga penting pada kerjasama, tadi disampaikan beliau 5 hal, tadi saya sangat setuju sekali. Adalah kerjasama dalam hal tadi, peningkatan kualitas akademik tadi. Tadi menyikapi MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, diantaranya adalah 1 semester belajar di kampus yang lain. Ini luar biasa. Penting ini untuk mahasiswa, tapi saya ingin yang di atas luar biasa. Prof. Fatoni, saya tidak pernah yang asrama itu punya sampai kan tinggal teknis. Tapi ya lebih dari itu berdegree, sehingga UAH dan UAH ini punya keunggulan. Kuliah di UAH berdegree bisa dapat gelar yang lain dari bidangnya. UAH kita percepat. Tadi kita bahas kurikulum, ada Pak Rektor dengan ini profesinya ahli dan pendidikan juga ya. Ini pasti tahu regulasinya. Tidak kemudian kita menyalahi regulasi, tapi kita bisa berjalan. Tapi kan dia seperti Indonesia. Nah ini bisa kita contohkan satu pilot project dari kelas misalnya. Aturan kita patuhi, tapi kita punya keunggulan. Nanti sebagai tambahan ide, mohon izin pada tempatnya. Nah, kalau ini bagus, luar biasa dan sesuai dengan aturan pemerintah, maka kenapa tidak? Kalau MBKM tadi, kuliah merdeka bisa ambil lembaga resmi, pondok pesantren, bahwa ini ada pengabdian. Nah, ini juga nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ini yang saya maksudkan tadi, kenapa baju ini saya buka juga walaupun saya pakai baju yang lain, karena ini harus dicontoh dan mungkin menjadi inspirasi untuk jejaring perguruan tinggi ADRI. Tapi saya ingin di Umaha dan Unwaha menjadi contoh dan berhasil terlebih dahulu untuk program-program ini. Kemudian yang juga menjadi penting menyikapi tadi Prof. Fatoni selaku rektor Umaha, yaitu bahwa nanti ini harapannya tadi program tadi ini tidak akan bisa terkoordinir dengan baik kalau kemudian tidak punya payung yang terintegrasi. Harapan saya payungnya karena dunia maya kan, itu kita bentuk website yang menyatukan kedua perguruan tinggi ini. Website baru. Ya. Walaupun di dalamnya nanti ada link untuk Umaha, link Unwaha, tapi program-program tadi, program A, B, C, D ini sudah terikut di dalam website ini, sehingga ini menjadi kontrol kita bersama.
apa aktivitasnya, apa yang dilakukan hari ini, bagaimana progresnya, bagaimana evaluasi yang ada. Maka yang ketiga harapan saya ada website tadi. Kan sekarang website tidak sulit kan, ada jagoannya juga dari Umaha kan banyak itu. Website, nah ini kita bangun apa Umaha Unwaha gitu, ya. Kemudian di dalamnya ada program tadi sehingga kita kontrol betul. Kalau di ADRI lebih dari itu, website ADRI ini kan bisa menyatukan ratusan perguruan tinggi. Nah, ini luar biasa ini. Bahkan ribuan mungkin perguruan tinggi yang tergabung dalam ADRI. Nanti kalau bisa seperti itu, maka ini menjadi payung, menjadi kampus ya, menjadi gerbang yang ini menyatukan kampus tadi menjadi kampus yang ini bisa berbicara di tingkat internasional. Tidak hanya sekedar kekuatan sendiri-sendiri, tapi kekuatan bersama. Nah ini yang jadi masukan yang berikutnya, nanti kita segera konkretkan. Nah sebagai informasi untuk Bapak Rektor dan Bapak Ibu sekalian, artikel di Unwaha, artikel jurnal, artikel pengabdian itu setiap tahun kita bisa menghasilkan artikel sampai berapa, Iwan? Total jurnal dan pengabdian dan penelitian? 150 yang kemarin ya. Kalau penelitian tahun ini bisa berapa? Beda? Bisa 300 ada? 600 ya? 600 artikelnya aja. Artinya kita punya potensi tadi untuk bisa mengisi tadi yang Pak Rektor inginkan tadi kan, tentang tadi kan kaitan dengan jurnal, dengan tadi kan, dengan buku kita bisa dapat berapa kemarin? Buku, beda berapa buku? Buku berapa? 300 buku kita setiap tahun minimal tuh. Tahun depan bisa lebih dari itu 400.000. Jadi kalau tadi mau masuk ke buku yang digital tadi, nanti kan dengan website tadi yang bersatu, sudah ada Unwaha nanti menjadi, saya kira menjadi gampang terisi, nggak ada masalah. Itu ISBN semua bukunya ya, ISBN semua Pak Rektor. Jadi ini nanti menjadi sumber daya lah untuk mengisi tadi yang di program Prof. Fatoni tadi. Nah, tadi yang disampaikan beliau, harapan saya segera konkret, ya nanti kita sempurnakan teknisnya bersama-sama. Yang tujuan utamanya jelas untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi masing-masing. Walaupun Unwaha ini berdirinya selisih beberapa bulan dari Umaha. Jadi ini kita saudara kembar ini. Kalau itu bayi itu lahirnya hanya beberapa jam gitu. Unwaha duluan baru Umaha. Tapi Umaha ini lebih besar lebih dulu dibandingkan Unwaha karena sebelumnya kan ada sekolah tinggi yang sudah maju ya, sekolah tinggi kesehatan sudah mapan di sini. Dan juga sistem pendidikannya di sini dengan integrasi SD, SMP ya ini akan SMA ya. Ini saya kira sangat menguntungkan di Umaha. Ini kita contoh yang baik, banyak dari Umaha bisa kita contoh ya. Kita punya kelemahan dan kekuatan juga. Kita punya pondok pesantren Bahrul Ulum sebagai kekuatan kita. Tapi karena tidak terintegrasi dengan pondok, maka mungkin kita masih belum bisa memanfaatkan keberadaan pondok secara penuh ya. Tapi tidak masalah, kita dengan demikian terlatih untuk mandiri. Tapi juga yang penting adalah bahwa kita punya potensi tadi. Pondok tadi kita manfaatkan. Jadi kalau terkait dengan pondok tadi, Prof. Fatoni nanti yang tadi sertifikasi pesantren di Merdeka Belajar, saya kira ini sudah siap semua lah. Kalau yang mengusulkan panjenengan saya kira oke semua lah. Gusku sudah paham maksudnya. Ya bisa tanda tangannya itu Yai Hasib sebagai ketua majelis atau ketua yayasan. Gusku tidak ada masalah dua-duanya ya. Nanti bagian validasi kurikulum dan apapun nanti kan kita bicarakan sama-sama di Unwaha dan di Umaha karena kita sama-sama pengalaman. Jadi kesimpulannya Bapak sekalian saya hormati, tadi 5 hal yang disampaikan Bapak Rektor Umaha ini, walaupun beliau ini sepertinya tidak atau mendadak ya, saya yakin sepertinya, tapi sebenarnya dengan saya satu hati. Jadi program-program tadi sudah saya ketahui lama sebenarnya itu, dan beliau tahu program-program saya karena sering diskusi gitu loh, baru muncul sekarang. Makanya saya juga tidak kaget dengan program tadi karena sama-sama tahu udah lama itu mesti diskusi mesti terkait dengan itu. Ya hanya munculnya sekarang. Ini kita sempurnakan, kita konkretkan. Jadi demikian Bapak Rektor, Bapak sekalian, tidak lama sambutan dari saya. Harapan saya nanti kita lama di ini bagaimana merapatkan barisan tadi. Ya setelah ini sesi kedua mungkin silahkan masing-masing tim tadi bisa bertemu, dikawinkan tadi.
langsung konkret nanti laporan lagi, pleno. Tapi itu juga tidak berarti kemudian tidak terkait dengan ADRI, nanti ADRI juga terkait dengan program ini. Nanti ADRI harus kita bawa. ADRI harus maju, semua teman-teman di perguruan tinggi harus maju semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ada PR besar. Pak Ali Mate, Thailand Selatan, dari Patani, di mana kita sudah melakukan MOU ADRI dengan Patani ya, dengan Majelis Ulama dan Majelis Madrasah se-Thailand Selatan. Itu mereka mengirimkan dosen dan mahasiswa ke Indonesia. Nah, sudah sukses, tapi masih ada ganjelannya. Ganjelannya adalah mereka yang ikut di PAI, yang sekarang banyak di Yai Asep itu, mereka ingin keilmuan yang lain gitu loh. Jadi kalau saya tawari manajemen, saya tawari teknik, saya tawari kesehatan, di Thailand sudah maju itu. Dia nggak mau, maunya adalah yang aswaja, yang PAI, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Tetapi mereka ingin tambahan ilmu karena apa? Karena pulang dari sini bukan hanya jadi kiai mereka, tapi juga aktivis-aktivis lain. Oleh karena itu, ketika mereka menyatakan saya siap kirimkan dosen, saya sudah datang ke sana, bahkan yang sudah di SEP itu saya bawa ke sini, kita lakukan sebagai pengurus internasional Thailand. Coba saya membuka di WA, ya apa di YouTube itu. Nah, sekarang dalam rangka itu, maka kalau kita seperti ini, 3 hal ditawarkan. Pertama, pertama double degree. Nah, ini saya sangat-sangat setuju, tetapi sasaran mahasiswa bukan hanya Indonesia, asing yang tadi itu. Jadi nanti ikut FIKES, tapi di dalam kuliahnya juga kuliah PAI, nah, di FAI itu ditambah atau UNWAHA, dan tidak perlu cukup dengan online, tidak perlu tatap muka, cukup dengan online. Nah, sebaliknya dari yang PAI di sana di UNWAHA ingin ikut kuliah yang di sana tidak ada, misalkan teknik, nanti ada aja sedikit di sini. Nanti kita atur, kita punya kendaraan bisa antar dan lain sebagainya. Ya, itu kalau bisa mengkaitkan ini double degree, ya, saya sangat setuju. Itu karena apa? Kita ini harus punya mahasiswa asing. Nah, mahasiswa asing itu mau kalau seperti itu. Orang Malaysia, juru teknik, nggak mau, lebih maju Malaysia daripada Indonesia. Orang Filipina, lebih maju Filipina pertaniannya. Ya, yang tertentu ya, dari tertentu. Kemudian, nah, tapi agama, mereka lemah semua. Nah, ini tawaran. Jadi tolong Pak Sarif sebagai tim PMB yang baru, ini langsung kita terapkan aja semester ini, Prof. Pendaftaran tahun ini. Termasuk S2-nya itu. Yang 2 website bareng. Saya sudah tawarkan ke berbagai, kita ini bikin PMB bareng. Yang kita kawinkan, tim IT-nya UNWAHA mana? Unda ikut? Ibu aja ya? Oke. Nah, nanti Pak Agus dengan Pak Tony itu wongnya, pada nomisian. Nah, itu. Ya. Jadi nanti bagaimana kita membuat, nah, termasuk website sampean bisa gabung dengan langitan kita. Kita punya langitan ini sudah populer loh ini.
di Thailand, dan sudah mulai ingin. Nanti itu kita sebagai pengabdian masyarakat kita. Nah, kita sudah buat, dan di sini lancar kalau aspek Zoom-nya karena apa? Kita nggak pakai Telkom, kita pakai Moratel. Jadi masang kabel sendiri dari Surabaya ke sini, di kolor sendiri karena dekat ya. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah dari aspek tadi pengalaman beliau internasional ini kita harus ikuti Pak Zam. Yaitu ngirim arek-arek nang luar negeri itu loh. Kok iso lo gak dibayar mana? Begitu. Bayarnya kita juga ada tapi kita yang membayari, Prof. Nah, zaman kemarin. Nah, jadi tolong ini nanti kita berarti ada berapa? Tadi 5 tambah 4, 9, ya wis 9 poin. Nah, 9 poin ini pertama nanti warek 1 dengan Pak Khalid. Kemudian Mas Kris dengan Mas Ngibat. Warek 4 saya dengan sampean. Yo, Gus, bodoh-bodoh Gus ya, Gus Food. Siapa sih? Food. Fathullah. Boleh sisi itu Fathullah. Wangel lambe iki wangel. Fathullah sama Fathullah. Ini bolok kabeh iki. Lah saya Fathoni. Allah. Fathullah. Nah, terus dekan, para dekan sampean ada yang dari dekan? Para dekan dengan Oh ya, oke, nanti dengan biro, bukan bironya ya, para dekan ya. LPPM sudah, terus di sana ada tim IT-nya sudah, kemudian pengelola jurnal, ya. Ini ada berapa sampean? Dari rumah mana? Pengelola jurnal? Hah? Panggil aja, Bu Nuning, panggil sekarang. Hatta. Terus Doni, terus Bu apa itu? Ratna. Ya, oke. Saya persilakan kita nanti kasih waktu 1 jaman atau 2 jam untuk kenal-kenalan DC gitu ya. Silakan pacaran, apa saja yang dikonkretkan. Langsung buat agenda. Kegiatannya apa, agendanya apa. Nanti laporkan ke kami, kemudian kita konkretkan, kita buat berita acara. Nah tolong Bu Iir, orang hukum, menyiapkan berita acaranya per komponen tadi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan. Sukses. Ya. Kita mulai nanti, tidak harus selesai hari ini, jam 12 kita mungkin selesaikan apa-apa ya. Nanti tahap kedua bisa ke sana. Oke, siap. Kita nanti ke Jombang, kemarin ke Jombang, tapi nggak boleh saya karena tim PMP yang datang, jangan kau tambah beras, kau kualat kon gitu. Nah nanti kita ke sana dalam rangka PMP bersama. Oke. Ya, oke. Ya terima kasih. Silakan dilanjut, Ibu Iir bisa menjadi fasilitator untuk tim ini. Mungkin dikelompokkan kursinya dibalik, satu yang depan ke belakang, terus sehingga depan atau apa bagaimana silakan. Atau di tempat sebelah juga bisa. Atau gini aja, yang LPPM langsung merapat di LPPM aja. Nah, biar tahu LPPM di sini. Ya. Kemudian yang LPPM bisa di ruang LPPM. Tolong Mas Khairul Ngibat yang ngajak di ruang LPPM pertemuannya dengan biro-biro. Kemudian yang kerjasama bisa juga di ruang kerjasama di bawah sana. Kemudian yang IT, Mas ini diajak IT-nya ke ruang DSI. Ya, kemudian yang lainnya bisa tetap di sini. Silakan Bu Ir. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk sambutan dari Bapak Rektor dari UMAHA, begitu juga dengan sambutan dari Rektor Unwaha. Dan sebelum acara kawin mengawinkan, Bapak Ibu, acara kawin mengawinkan, saya mengadopsi bahasanya Pak Rektor ya. Sebelum kawin mengawinkan dari Unwaha ke UMAHA atau sebaliknya, kita menginjak acara berikutnya yaitu
penerimaan atau penyerahan cenderamata dari Umaha ke Unwaha. Untuk yang mewakili, monggo silahkan Mbak masuk. Pak Rektor, monggo untuk penyerahan cenderamata dari Umaha ke Unwaha. Baik, cenderamata ini diberikan dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo kepada Universitas Kiai Haji Ahmad Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Diterima dulu, Ibu. Pak Zam, monggo maju Pak Zam. Oh, ternyata ada cenderamata juga dari Unwaha untuk Umaha, Bapak Ibu. Kita kasih aplaus yang meriah dong, biar gak diem-dieman ya. Baik, terima kasih. Baik, ini goodie bag dari Umaha untuk Unwaha. Nah, ini dia. Pak Zam, monggo Pak Zam. Ikut berfoto-foto ria Pak Zam. Prof. Rusiono. Diterima Bapak, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih untuk staf dan jajaran, terutama untuk Dr. Anton Muhibudin dari Universitas Kiai Haji Ahmad Wahab Hasbullah atas kunjungan dan silaturahimnya. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon samudra kemaafannya. Saya Ir, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.